Prabowo bisa memberikan komitmen tentang karir politik anaknya, baik Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep maupun menantunya Bobi Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Saihu Bakawi. Selamat berjumpa di kanal konten politik Lambe Politik, Lambe Kulamis, Lambe Mutipis. Ketika kita mendengar berita bahwa Immanuel Ebenezer membubarkan GP Mania, waktu itu spekulasi yang berkembang, bagaimana nih serahnya mau dukungan kepada siapa ini? Dan hari ini terjawab. Nol, begitu sapaannya, akhirnya menjatuhkan dukungannya kepada Prabowo Subianto dengan membentuk relawan baru. Prabowo Subianto Mania 08. 08 artinya berharap bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang ke-8. Nah, apakah yang dilakukan ini memiliki pengaruh yang cukup besar? Kita tidak bisa memprediksi begitu juga. Karena pada dasarnya Jokowi Mania sebagai induk dari organisasi yang didirikan oleh Nul ini, pada dasarnya kan beragam. Ada namanya Projo, ya kan? Ada namanya Joman. Kemarin yang misalnya ketika berkumpul di GBK, waktu itu ada sekitar 5 sampai 7 relawan yang berkumpul di situ. Jadi artinya dukungan dari relawan GP yang dipimpin oleh Nul ini sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi bagaimanapun suntikan konstituen seberapapun besarnya tetap memberikan pengaruh pada elektoral siapapun yang didukungnya. Nah, kali ini dari kubu Prabowo Subianto mengklaim bahwa mereka mendapatkan gerbong baru, tambahan suara dari relawan yang dipimpin oleh Immanuel Ebenezer ini. Pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan oleh Nul ini seizin dari Presiden Jokowi? Nah, Nul selama ini mengaku memang belum mengkonsultasikan langsung kepada Jokowi. Tetapi memang terlalu besar pertaruhannya kalau kemudian kita menganggap bahwa Jokowi sampai terlalu intervensi kepada seorang Nul. Bahwa kemudian petanya yang bisa kita simpulkan sekarang adalah Jokowi main di dua kaki. Kaki pertama di Ganjar Pranowo, kaki kedua di Prabowo Subianto. Endorser Jokowi terhadap Ganjar Pranowo sudah kita ketahui bersama dengan ciri-ciri rambut putih di hadapan waktu itu di hadapan Projo ya, kemudian wajahnya berkerut. Sementara endorser terhadap Prabowo Subianto pernah diungkapkan bahwa 2024 mungkin gilirannya Pak Prabowo Subianto. Setelah itu kemudian Prabowo Subianto menunjukkan loyalitasnya kepada Jokowi. Misalnya bagaimana kemudian Gerindra membuka ruang kepada Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi untuk bergabung ke Partai Gerindra ataupun maju dalam kontestasi Pilkada Solo. Prabowo juga berkunjung ke Solo, ketemu dengan Gibran Rakabuming. Ketika di Medan ketemu dengan Bobi Nasution, menantu dari Presiden Jokowi. Artinya upaya yang dilakukan Prabowo untuk mengidentikan bahwa Prabowo dekat dengan Jokowi terjawab. Prabowo berharap bahwa apa yang menjadi suara Jokowi selama ini bisa dialihkan suaranya ke Prabowo. Yang sementara ini dari hasil berbagai lembaga survei, konstituen Jokowi ini lebih cenderung kepada Ganjar Pranowo. Maka sekarang Prabowo berharap konstituen ataupun mereka para pendukung dari Jokowi ini mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Permainan dua kaki Pak Jokowi antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo ini bisa dimaklumi karena sampai saat ini Ganjar Pranowo belum juga mengantongi tiket. Kader PDI Perjuangan ini sampai sekarang belum secara eksplisit diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri PDI Perjuangan. Ini ibaratnya Ganjar Pranowo ini layang-layang putus. Lantas bagaimana? Apakah kemudian pintu masuknya Ganjar ini akan melalui KIB, Koalisi Indonesia Bersatu,
di mana di situ ada Golkar, ada P3 dan ada PAN. Tapi tampaknya agak sulit juga karena seorang Ganjar Pranowo selama ini mengaku bahwa darahnya merah. Artinya dia tetap akan maju sebagai calon presiden seandainya kalau didukung oleh PDI Perjuangan, dalamnya ini mendapatkan restu dari Megawati Soekarno Putri. Tanpa dukungan resmi dari PDI Perjuangan, nampaknya Ganjar Pranowo sulit untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Untuk itulah permainan dua kaki ini yang dimainkan Pak Jokowi. Pak Jokowi berharap antara Ganjar atau Prabowo bisa menyaingi dalam kontestasi Pilpres untuk bertarung dengan Anies Baswedan. Kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan telah mengantongi tiket cukup dari konteks presidensial threshold-nya, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Sudah 28,3% lebih. Artinya ya sudah ada tiket. Satu-satunya bakal calon presiden yang maju di tahun 2004 mendatang baru Anies Baswedan. Ganjar Pranowo masih layang-layang putus. Prabowo Subianto juga masih layang-layang putus. Belum ada tiket yang jelas ini. Nah, sekarang kita bicara hubungan antara Prabowo Subianto, Megawati, dan Pak Jokowi. Megawati dalam harlah ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan setidaknya menyentil Presiden Jokowi. Pak Jokowi ini kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasih Anda. Ini dengan senyum-senyum yang gimana gitu ya Pak Jokowi waktu itu, kelihatannya belum tahu ini ya, kayaknya mungkin seperti itu ekspresinya. Tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi di belakang layar juga memainkan kartunya untuk meneruskan siapa rezim yang notabene sefrekuensi. Minimal tidak ada perubahan yang signifikan ketika kemudian dia lengser. Publik sudah mengasumsikan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi. Meskipun ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Artinya bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang sebenarnya banyak beberapa hal juga sevisi dengan apa yang dilakukan Anies Baswedan. Misalnya kemarin kita sebutkan ya dalam kontestasi episode sebelumnya kita menyebut bahwa IKN terlalu besar pertaruhan baik Anies Baswedan kalau kemudian membatalkan Ibu Kota Negara Nusantara yang sudah memakan ratusan triliun rupiah. Nah, tadi kepada masalah Prabowo, Mega, dan Jokowi ini. Apakah kemudian Pak Jokowi ini ketika memberikan endorser kepada Prabowo sejatinya ingin apa ya? Ingin boleh jadi memancing, ayolah PDIP, come on, segera ikrarkan, segera berikan tiket kepada Ganjar Pranowo. Kalau kemudian di kantong itu sudah jelas, mungkin Jokowi lebih lega. Jokowi akan lebih konsentrasi bagaimana meneruskan pemerintahan sisanya sampai Oktober 2024. Ini menjadi penting bagi Pak Presiden Jokowi supaya dia tidak terlalu intervensi dalam kontestasi Pilpres. Dalam sebuah wawancara terakhir misalnya Pak Presiden Jokowi kan sudah menekankan jangan sekali-sekali seret istana. Nah, mungkin ini saatnya Pak Presiden untuk segera betul-betul menjaga jarak dengan siapapun, bahwa secara demokrasi, secara hak politik Pak Presiden memberikan dukungan kepada calon tertentu itu wajar saja. Bahwa ada endorser kepada Prabowo, kepada Ganjar Pranowo, it's okay, nggak masalah. Siapapun yang akan mendapat dukungan bahwa kemudian bisa mendapatkan elektoral dari konstituen Pak Jokowi, it's okay. Sejauh pertandingan nanti pada Pilpres bertarung secara fair. Nah, antara Prabowo, Mega, dan Pak Jokowi ini lagi-lagi sebenarnya kayak pusaran apa ya? Bagaimana kemudian ini muaranya Pak Jokowi sebagai presiden, Prabowo sebagai ketua partai besar, Megawati sebagai ketua partai besar dan juga sebagai presiden. Ini tarik-menarik. Hubungan Prabowo dengan Megawati pernah mesra pada tahun 2000, pada tahun 2009. Bagaimana kemudian
Ada perjanjian di batu tulis waktu itu bahwa Megawati akan maju di Pilpres 2009, kemudian didukung oleh Gerindra. Nah, seterusnya pada tahun 2014 bergiliran nih. Dalam perjanjian 16 Mei 2009 itu disebutkan bahwa Megawati akan memberikan dukungan kepada Prabowo untuk maju pada kontestasi Pilpres 2014. Tapi lagi-lagi kesepakatan itu buyar, manakala akhirnya Megawati malah memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Dan akhirnya Pak Jokowi juga bertarung dengan Prabowo. Barangkali di sini kita harus belajar bahwa Prabowo Subianto juga harus memetik pelajaran berharga dari Ibu Megawati. Megawati juga pernah ikut kontestasi Pilpres 2 kali. Pertama berpasangan dengan Mega Hasyim waktu itu, kalah. Pasangan dengan Megawati Prabowo, kalah. Nah, sekarang kalau kita lihat Prabowo Subianto, Prabowo Hatta Rajasa 2014 kalah. 2019 Prabowo Sandiaga Uno kalah. Sama-sama pernah 2 kali kalah dalam Pilpres. Nah, apakah kemudian dengan suara yang sekarang cukup besar, Prabowo masih berkeinginan untuk maju dengan atas nama bahwa ini adalah amanat partai? Sah saja. Tetapi dengan deretan kekalahan semacam itu, semestinya Pak Prabowo belajar dari Megawati Soekarno Putri. Nah, apa gen politiknya buat Pak Jokowi? Pak Jokowi mendapatkan politik dari Prabowo adalah bagaimana Prabowo bisa memberikan komitmen tentang karir politik anaknya, baik Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep maupun menantunya Bobi Nasution. Nah, bahwa perjanjian batu tulis seperti apa sudah lupakan, karena soal masalah politik itu susah sekali untuk dipegang ya. Nah, sekarang kembali kepada persoalan ketika Immanuel Ebenezer atau Nul ini memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Seberapa besar pengaruhnya? Nah, boleh jadi resultante yang dihasilkan Nul mendukung Prabowo, 0 boleh jadi. Kenapa? Ya, kita tidak tahu persis apakah kemudian relawan ini ataupun kemudian masyarakat memandang seorang Nul ini yang dengan begitu mudah berpindah waktu dengan Ganjar Pranowo misalnya. Kalau mau kita kritisi ya, pada tahun 2021 loh, sejak 2021 dia telah mengumandangkan Ganjar Pranowo mania, GP mania sudah ada. Bagaimana mungkin ketika dia memberikan dukungan, dia harusnya sudah melihat rekam jejak Ganjar Pranowo, sejauh mana visinya, bagaimana integritasnya, tahu lah. Lah kok kemudian setelah kemudian ini dibubarin, atas namanya alasannya adalah bahwa Ganjar Pranowo tidak punya visi yang jelas, kepastiannya tidak jelas. Oke, kalau kepastiannya tidak bisa diterima, tetapi soal masalah visi dan misi seorang Ganjar Pranowo itu juga sudah ada. Semestinya Nul sudah belajar dari situ. Artinya masyarakat harus cerdas memilah ini, bahwa apa yang dilakukan Nul ini tidak sepenuhnya adalah konsisten. Dia melihat rekam jejak seseorang dulu untuk memberikan dukungan. Sekarang ketika dengan Prabowo, wah, dia langsung bisa mengungkapkan bahwa Prabowo adalah loyalis sejati. Prabowo ini tiketnya juga sudah jelas. Prabowo ini orangnya tegas. Oke, nggak masalah. Tapi bagaimana masyarakat memandang seorang Nul, seorang yang kemudian dengan mudah mengalihkan dukungan, hanya tidak tahu soal masalah kepentingan sesaat atau enggak, semoga dia jujur adanya. Tapi kalau kita lihat lagi rekam jejak seorang Nul dulu pernah menjadi komisaris BUMN. Dia menjadi komisaris, ya gegara apa? Ya gegara dia juga mendukung Presiden Jokowi. Dia ditempatkan di salah satu BUMN Mega Ultra. Tapi karena kemudian dia memberikan kesaksian yang meringankan terhadap terdakwa Munarman,
Akhirnya gegara itu lagi-lagi ini masih sinyalemen, tapi rasa-rasanya itu benar yang membuat Nul akhirnya dicopot dari jabatan sebagai komisaris. Jadi kembali kepada masalah Nul, bagaimana kemudian konsistensi itu penting, melihat rekam jejak itu jauh-jauh hari lebih jelas. Bahwa kalau kemudian ada sesuatu yang kurang, harusnya bisa langsung disampaikan. Kalau menganggap bahwa Ganjar Pranowo tidak memiliki visi dan misi, ya sudah. Bagaimana dia berhadapan, bagaimana dia bertemu dengan Ganjar untuk memompa supaya bagaimana nih keluar nih ide-ide besarnya seperti itu. Nah, sehingga pertarungan nanti siapapun antara Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo kita saksikan sampai tahun 2024 mendatang. Nah, demikian episode Lambe Politik kali ini. Lambeku lamis, lambemu tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.